Kenapa orang Indonesia bisa tidur di mana saja? Sebagai orang Australia, kalau mau tidur, kami butuh tempat nyaman, sepi, dan tenang. Tapi di Indonesia, saya lihat orang tidur di motor, di warung, di kursi plastik, bahkan di tengah suara TV keras dan ayam berisik. Dan anehnya, mereka tetap tidur nyenyak. Sekarang saya percaya skill bertahan hidup sebaik di Indonesia adalah bisa tidur di kondisi apapun. Pernahkah kalian melihat seseorang tertidur di bus, kereta, ruang tunggu, bahkan di lantai saat menunggu perjalanan? Bagi sebagian orang Indonesia, pemandangan seperti ini mungkin terlihat biasa. Namun, bagi beberapa wisatawan asing, hal tersebut seringkali menjadi hal yang cukup mengejutkan. Guys, why do Indonesians seem to be able to sleep anywhere? I have a theory, I'll tell you soon. You know, I've married an Indonesian and she sleeps everywhere. On a bus, on a plane, on the back of my motorbike. She's just sleeping. I don't get it. So recently I got this new pillow from Pillow Blocks. This Pillow Blocks company specializes for side sleepers. That's their thing. Wow. It like closes the gap between my shoulder and my neck. And it's also got this firm side and this soft side, so I just choose whether I want my firm or soft. And to be very honest, I'm sleeping much deeper and longer these days, and apparently I've stopped snoring. So check out their link. Indonesia is a noisy place, and people are just so conditioned to hearing so much noise and just blocking it out. If you're on an angkot or on a bus or on a train, or people or neighbors are loud, it's just so normal for you to be in noisy environments and go, yeah, well, I'm going to just zone in and sleep here. Because maybe if you're so used to peace and then you come to Indonesia, it's hard for you to sleep. Anyway, why do you think Indonesians are able to sleep anywhere, anytime, anyway? Comment below. Seorang turis asal Eropa pernah menceritakan pengalamannya saat berkunjung ke Indonesia. Ia memperhatikan bahwa banyak orang Indonesia tampak bisa tidur di berbagai tempat dan kondisi. Di bandara, di kendaraan umum, saat perjalanan panjang, bahkan ketika suasana di sekitar masih cukup ramai. Hal ini membuatnya heran. Menurut pengalamannya, banyak orang di negaranya membutuhkan tempat yang tenang, suhu yang nyaman. Lagi asik goes keliling perkampungan Indonesia, beberapa turis asing ini berhenti pas lihat dua bayi yang lagi tidur di teras rumah. Mereka kelihatan heran banget dan terus-terusan ngeliatin bayi-bayi itu. Mimin sendiri juga bingung kenapa mereka kayak gitu. Menurut kalian gimana? Ada yang tahu alasannya? Selain itu, mobilitas yang tinggi juga membuat sebagian orang memanfaatkan waktu seefisien mungkin. Ketika ada kesempatan untuk beristirahat selama perjalanan, mereka akan menggunakannya untuk tidur sejenak agar tubuh tetap segar. Namun perlu diingat, tidak semua orang Indonesia bisa tidur di mana saja. Dan tidak semua orang barat sulit tidur di tempat umum. Ini bukan soal kemampuan khusus atau ciri mutlak suatu bangsa, melainkan lebih kepada kebiasaan, budaya, gaya hidup, dan pengalaman masing-masing individu. Meski begitu, pengalaman tersebut membuat sang turis bercanda dengan temannya. Apa kamu tahu kalau di Jepang, jika kamu tidur di kantor, kamu akan dihormati karena orang Jepang percaya bahwa seseorang telah bekerja sangat keras atau berdedikasi. Sehingga mereka kelelahan sampai membutuhkan istirahat. Tidur di tempat umum, seperti di kantor, kereta, bahkan jalanan sudah menjadi umum di Jepang karena banyaknya orang yang terlalu lelah bekerja sepanjang hari. Ia mengatakan, kalau orang Indonesia sudah mengantuk, sepertinya hampir semua tempat bisa jadi tempat tidur. Di balik candaan itu, ada pelajaran menarik, bahwa manusia memiliki kemampuan beradaptasi yang berbeda-beda, tergantung lingkungan dan kebiasaan yang membentuknya sejak lama. Apa ini? Nama Indira, hobi tidur, Smiley minta maaf. Kondisi yang paling aneh kamu tidur gitu? Aku yang jawab. Oke, boleh. Di pinggir pantai. Hah? Di pinggir pantai? Oh iya. Erigo inget gak? Kita tuh syuting dari pagi. Dari pagi, kita jam 5 udah jam berapa sih? bangun. Iya, jam 5. Terus kita nyampe sana kayak jam 8 gitu kali ya. Iya. Terus kita kan udah selesai syuting kayak Iya. jam 10. Iya. Terus dia sampai kita udah mau pulang jam 6 sore dia masih tidur, guys. Indira tuh nggak gerak loh, tidurnya dia literally kayak Berapa jam lu
lo tidur lo nggak bergerak sama sekali sih. Bener-bener. Mau tidur apa mati suri dah? Simulasi mati kayaknya. JR. Iya, sebenarnya. Waduh. Ya Ci, kita udah siap ya Ci. Udah siap. Udah full makeup. Udah lepas roller. Tuh, ada yang masih. Yuk. Ada 5 menit lagi. Yuk. Itu gimana teman-teman, belum pakai kostum Masih pakai. Ini udah pada siap ya. Semua udah siap, udah hairpin, udah aksesoris itu masih pakai hoodie, masih bobo. Lihat kita udah benar-benar tuh udah ready nih, tinggal perform. 5 menit lagi standby dia masih kayak gitu. Dia ikut gak sih? Ikut. Udah, karena Indira masih ngantuk lu, bukan masih Aduh, jangan gitu dong. Udah semangat ini udah panas. Oh gitu. Padahal sebenarnya itu alasan kan? Alasan kan Indira, sebenarnya soalnya kemarinnya push rank sampai jam 5 subuh. Betul. Ya, Indira hati-hati ya, kamu sudah jarang minum air, sering begadang ya. Hati-hati saja sih. Iya, Terima kasih atas Bagaimana menurutmu? Tuliskan pengalamanmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.